wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kata alhamdulillah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang terbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pemirsa kaum muslimin muslimat yang menonton Facebook, YouTube, TikTok dan Instagram MUI Kabupaten Kampar. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan podcast merupakan kegiatan-kegiatan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Hari ini kita bersama Abuya Dr. Mendas Siswanto MSc yang merupakan bendahara umum dan juga penghulu di Kecamatan Salok. Baik, mari kita sapa Abuya kita dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Buya? Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz Iskandar. Baik Buya, kita hari ini akan berbincang-bincang santai beberapa pertanyaan dari masyarakat yang masuk di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, yaitu tentang seputar dari keluarga. Jadi banyak masyarakat yang datang ke sini yang beri pertanyaan. Mungkin karena beberapa jamaah yang datang tak dapat kita jumpai langsung, maka hari ini kita akan mengadakan podcast. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang menanyakan tentang keluarga sakinah. Maka kita mulai dengan pertanyaan pertama untuk Abuya, yaitu tentang keluarga sakinah. Bagaimana pasangan itu menentukan pasangan untuk pernikahan ini, atau bagaimana dia mencari jodoh. Kepada Buya kita persilakan. Terima kasih Ustaz Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini kita kembali dalam program acara podcast MUI Kabupaten Kampar, di mana tema kita pada hari ini sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Iskandar tadi tentang keluarga sakinah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa istilah keluarga sakinah ini terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kata sakinah itu sendiri dalam Al-Quran terdapat atau disebutkan oleh Allah 6 kali, dan salah satunya dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang mengindikasikan di situ tentang tujuan dibentuknya sebuah keluarga, maka disebut dengan keluarga sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka keluarga sakinah itu adalah keluarga yang dibentuk atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditanyakan tadi bahwa meraih keluarga sakinah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih keluarga sakinah itu, yang pertama yang harus diperhatikan adalah proses sebelum menikah. Maka proses sebelum menikah itu harus sesuai dengan dasar-dasar yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Yang pertama misalnya
sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, surah Ar-Rum ayat 21, bahwa yang membentuk keluarga itu harus yang memiliki jenis kelamin berbeda. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Jadi pasangan itu adalah dari unsur manusia, ya. Tidak boleh manusia berpasangan dengan jin misalnya. Tidak boleh manusia berpasangan dengan yang lainnya selain manusia. Maka dari jenis diri kamu sendiri, yaitu jenis manusia. Dan jenis manusianya diatur oleh agama kita, ya, menikah itu ya laki-laki dengan perempuan. Maka agama kita tidak membenarkan hubungan atau pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau yang kita kenal saat ini dengan istilah LGBT. Yang ini juga merupakan keresahan di tengah masyarakat kita. Karena itu setiap orang tua harus mengawasi dan memastikan anak-anak mereka tidak terjerumus ke dalam bentuk pergaulan atau hubungan LGBT ini. Maka unsur pertama yang harus diperhatikan dalam proses menikah itu adalah pastikan bahwa yang dinikahi itu adalah manusia dan berbeda jenis kelaminnya, laki-laki dengan perempuan. Karena akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia lain mereka gencar-gencarnya memproklamirkan ini dengan dalih hak azazi manusia. Bagaimana laki-laki dibolehkan atau bisa menjalin hubungan, membentuk keluarga sesama lelaki, dan tentu ini menyalahi kodrat perempuan dengan perempuan. Ini tentu perlu kita hindari sebagai muslim dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang di dalamnya terdapat kenyamanan, ketenangan. Ini yang pertama. Yang kedua yang juga perlu diperhatikan dalam proses akad nikah itu adalah pastikan bahwa yang dinikahi itu adalah perempuan yang seakidah. Nah, ini juga penting bagi kita seorang muslim, di mana Allah SWT secara tegas melarang setiap laki-laki mukmin menikah, setiap perempuan mukmin menikah dengan laki-laki kafir misalnya, atau sebaliknya. Maka pastikan bahwa yang dinikahi itu satu iman, satu akidah. Sebab ini akan sangat menunjang terwujudnya keharmonisan atau kesakinahan dalam rumah tangga. Yang perlu juga diperhatikan berikutnya dalam proses membangun rumah tangga ini adalah juga diperhatikan yang dinikahi itu adalah perempuan-perempuan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23 dan ayat 24. Semua perempuan itu jumlahnya hanya 14. 14 perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh Allah SWT, baik sifatnya mu'abbadah selama-lamanya maupun sifatnya muaqqatah sementara waktu. Yang dalam surah An-Nisa ayat 23 dan 24 itu bisa dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama disebabkan karena memiliki hubungan sepertalian darah atau hubungan nasab. Nah, di situ Allah SWT menyebutkan ada 7 perempuan
yang haram atau tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim, dan ini harus sangat diperhatikan ya. Yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian, kemudian saudara perempuan, kemudian ammah, saudara perempuan ayah, khalah, saudara perempuan ibu, kemudian anak-anak perempuan kalian, anak perempuan, kemudian anak perempuan dari saudara kalian. Kemudian yang kedua itu haram karena minar rodoah, karena sesusuan. Ya, itu ada dua perempuan, yang pertama ibu susuan, yang kedua saudara susuan, dan yang ketiga karena musaharah, karena terjadinya pernikahan. Misalnya kita dilarang untuk menikahi mertua, ibu istri atau menikahi istri anak atau menantu perempuan, dan juga kita dilarang untuk menikahi anak sambung perempuan atau anak tiri selama suami telah bercampur dengan ibunya. Kalau belum dan terjadi perceraian atau kematian namun belum terjadi percampuran, maka ini dibolehkan. Kemudian kita dilarang juga dalam sebab pernikahan atau musyawarah ini menikahi dua bersaudara secara sekaligus, wa antajma'u bainal ukhtain. Dan yang ke-14 dalam ayat 24 itu disebutkan yang dilarang kita juga menikahinya adalah, dan ini harus hati-hati juga ya, wal muhsanat minan nisa, yaitu istri orang. Ya, Ini yang sering terjadi. iya. Karena banyak orang yang falling in love ya, jatuh cinta kepada istri orang. Nah, maka kalau kita menikahi seorang perempuan yang sedang bersuami, maka ini pernikahannya tentu tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, otomatis sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Maka ini perlu kita perhatikan sebagai seorang muslim. Kemudian dalam proses pernikahan ini yang juga perlu diperhatikan dalam akad nikah ini adalah pastikan proses akad nikahnya benar dan tepat dalam pandangan agama. Setidaknya yang kita pahami dari berbagai pendapat itu kan, rukun nikah itu ya pertama kan ada suami, ada calon istri, ada calon suami, ada dua orang saksi ya, ada ijab, ada qabul, dan yang paling penting diperhatikan itu adalah adanya seorang wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Maka walinya harus tepat, selain benar harus tepat. Karena banyak sekarang orang menikah ada wali tapi walinya tidak tepat. Entah siapa-siapa wali dari perempuan ini. Maka pastikan, dan agama kita serta aturan di negara kita sudah mengatur ya susunan wali nikah. Kemudian apabila wali nasab tidak ada atau karena sebab lain tidak mau menikahkan, maka negara memberikan jalan keluar untuk menempuh permohonan penetapan wali nikah kepada sebuah badan mahkamah ya, peradilan agama yang disebut dengan wali adol atau
enggannya seorang wali atau wali tidak mau menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka perempuan ini berhak atau memiliki hak untuk mengajukan perkara yang namanya perkara wali adal. Dan ini juga jumlahnya tidak sedikit sekarang ya. Seorang perempuan yang sudah kadung cocok dengan calon suaminya tetapi tidak disetujui oleh walinya, maka ini yang juga diperhatikan, yaitu benar dan tepatnya wali. Jadi juga wali ini juga ada juga yang datang ke kita. Apakah wali itu berlaku untuk janda atau dengan gadis atau sama ya? Semua perempuan, baik gadis maupun janda yang menikah membutuhkan wali. Ya, apakah dia seorang perawan atau gadis, Ya. dia perlu wali, atau dia seorang janda juga perlu wali ketika menikah. Selanjutnya yang juga perlu diperhatikan dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam proses akad nikah itu adalah memilih pasangan. Memang pasangan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tapi kita memiliki ikhtiar ya untuk memilih pasangan sebagaimana dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nikahilah perempuan itu tunkahul mar'atu li arba'in, karena 4 hal ya. Yang pertama li jamaliha, ya, untuk menarik hati itu tentu karena karena performennya, ya, karena tampilan awalnya. Maka pastikan ya. Baik. Ya, sila kami. Ya. Imut-imut ya. Jadi laki-laki tentu mencari perempuan yang dia anggap ya dalam perspektif dia ya cantik. Ya. Begitu juga perempuan dalam pandangan dia, calon suaminya itu menarik hatinya dari sisi tampilan. Iya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Karena sering kita sampaikan menikah itu ya, yang pertama memang Nabi menyebutkan li jamaliha di urutan pertama, tapi menurut pandangan ulama, dari susunan ini yang dilihat atau yang diperhatikan, dia prioritaskan dari urutan akhirnya ya, dari sisi agama, dari sisi akhlaknya. Memang kalau urutan hadisnya kan li jamaliha karena kecantikannya, ketampanannya. Yang kedua karena nasabnya. Yang ketiga karena hartanya, ya, sudah punya pekerjaan ya, dan mau berusaha, tidak malas ya. Dan yang keempat lidiniha, karena akhlaknya, karena dinnya, karena agamanya. Maka sesungguhnya kata para ulama, dalam susunan hadis ini yang paling diprioritaskan itu adalah agama. Jadi diurut yang prioritas itu dari akhir, dari sisi agamanya. Meskipun kurang cantik, meskipun kurang ganteng ya, tapi kalau akhlaknya baik itu lebih utama. Meskipun kerja masih serabutan, belum tetap, tapi kalau akhlaknya baik, terima. Ya, maka sebelum menikah selektif, terutama selektifnya dari sisi akhlak dan agama seseorang. Ini sangat menentukan terwujudnya keluarga yang sakinah. Karena nanti
apabila ia tidak beragama, tidak memiliki pengamalan agama yang kuat, setelah menikah nanti susah. Karena syarat membentuk keluarga sakinah setelah menikah itu bagaimana masing-masing anggota keluarga harus mampu untuk menegakkan syariat di dalam rumah tangga. Maka suami harus menjadi suami yang rajin sholat, istri juga harus yang sholat, ya, mengamalkan ajaran-ajaran agama, ya. Rumah tangga dihiasi dengan membaca Al-Quran. Banyak perpecahan dalam rumah tangga atau konflik dalam rumah tangga yang tidak bisa dihindari, bahkan mengakibatkan perpecahan. Ini setelah kita analisa dan tinjau, mayoritas karena anggota keluarga itu, suami atau istri maupun anak-anak, tidak menjalankan syariat di dalam rumah tangga. Padahal dengan menjalankan syariat itu menjadi faktor yang paling mendukung diturunkannya sakinah, ketenangan oleh Allah ke dalam rumah tangga itu. Meskipun bangunan rumahnya sederhana, tapi penghuni rumah itu mengamalkan ajaran syariat, insya Allah Allah akan menurunkan sakinah ke dalam rumah tangga itu. Tapi sebaliknya, rumahnya gedung, tapi tidak mengamalkan syariat, tidak sholat, tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah itu, atau penghuninya tidak membaca Al-Quran, jarang baca Quran. Kalau jarang baca Quran, jarang sholat, nanti yang menghuni rumah itu kan banyak setan, jin ya. Maka konflik emosi mudah terpancing, konflik susah dielakkan. Kalau itu sudah berlarut, akhirnya memuncak dan akhirnya pecah, ya. Kadang berakhir dengan kan kalau orang nggak sholat tuh biasanya emosional, ya, tidak mengamalkan ajaran syariat itu biasanya tidak sabar, ya. Karena sabar itu lawannya kan marah kan, emosional. Maka kalau suami tidak sholat nanti mudah aja jatuh kan.